Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, pemirsa yang menyaksikan webinar kita pada pagi hari ini, yaitu webinar Harganas Senin 22 Juni 2020, Keluarga Hebat Terencana. Nah, pemirsa, kita live di Instagram hari ini ada di BKKBN Sumbar, kemudian ada di Instagram Genre Sumatera Barat, dan kita juga live streaming di Info Sumbar. Nah, pemirsa semuanya, selain di 3 Instagram tersebut, kita juga live streaming melalui FB di BKKBN Sumatera Barat dan juga di YouTube BKKBN Sumatera Barat. Pemirsa, saya ingin menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung atau sudah hadir di webinar Harganas pada pagi hari ini, Bapak Gubernur Sumatera Barat, Profesor Dr. Irwan Prayitno, SPSI MSc. Halo, Assalamualaikum Pak Gubernur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain kita juga sudah bergabung ini ya, Kepala BKKBN Perwakilan Sumatera Barat, yaitu Ibu Nana. Halo, Assalamualaikum Bu Nana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Yola. Selamat pagi. Atau lebih lengkapnya adalah Insinyur Haja Etna Estelita MSI. Nanti pemirsa kita juga akan hadir salah satu narasumber kita, yaitu Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, Kepala BKKBN Republik Indonesia. Nah, pemirsa, sebelum kita mendengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat, mari kita saksikan terlebih dahulu video berikut ini. Dalam rangka Hari Keluarga yang ke-27 tahun 2020, pada tanggal 29 Juni besok, akan dilaksanakan pelayanan KB serentak di seluruh kabupaten dan kota se-Sumatera Barat. Bagi masyarakat yang ingin ber-KB, silakan hubungi petugas KB kecamatan untuk mendapatkan pelayanan secara gratis. Mari rencanakan kelahiran, karena berencana itu keren. Kau berikanku kekuatan untuk menggapai semua cita-citaku. Kasih sayangmu tak ada. Ibuku yang selalu usap air mata. Indah hidup ini, seindah keluarga bahagia, menguatkan hati, selalu ada dalam suka duka. Pemirsa, sebagai pembuka juga pada pagi hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat. Kepada Ibu Insinyur Haja Etna Estelita MSI, kami silakan. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Barat, Bapak Profesor Dr. Haji Irwan Prayitno SPI MSc, yang kami hormati Bapak Kepala BKKBN, Bapak Dr. Hasto Wardoyo SPOGK, yang kami hormati Bapak Ibu beserta virtual meeting pada acara talkshow Kepala BKKBN bersama Bapak Gubernur Sumatera Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita diberi kesehatan, kesempatan dan kekuatan untuk hadir bersama-sama dalam acara virtual meeting talkshow Kepala BKKBN bersama Gubernur Sumatera Barat.
Salawat beriring salam kita persembahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita ke alam kebaikan seperti sekarang ini. Nah, terima kasih kami aturkan kepada Bapak Gubernur yang telah bersedia menjadi narasumber dalam kegiatan talkshow ini. Harganas dimaksudkan adalah untuk mengingatkan kepada seluruh masyarakat Indonesia akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Keluarga diharapkan menjadi sumber yang selalu menghidupkan, memelihara, dan memantapkan, serta mengarahkan kekuatan tersebut sebagai perisai dalam menghadapi persoalan yang terjadi. Nah, adapun tema Harganas pada kesempatan pada tahun 2020 ini secara umum adalah itu melalui keluarga kita wujudkan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia maju. Sementara tema khususnya adalah BKKBN baru dengan cara baru, semangat baru hadir di dalam keluargamu. Demikian bisa kami sampaikan kepada Bapak Gubernur, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bu Nana yang telah memberikan kata sambutan sebagai pembuka webinar Harganas kita pada hari ini. Seperti apa keluarga tangguh di era pandemi COVID-19 ini? Silahkan Pak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kita hormati Ibu Etna Estelita, Kepala BKPN. Ini saya baca pantun buat Ibu ya Bu. Buah kelapa bawa ke kota, kelapa dibawa dijerat-jerat. Saya sapa Ibu Etna Estelita, Kepala BKPN Sumatera Barat. Ini buat Ibu ya. Kita salam jauh saja nih dari tempat yang berbeda. Bersarang balam di batang buluh, batangnya lurus. Walau salamnya dari jauh, yang penting silaturahmi jalin terus. Amin. Baik Ibu, kemudian sebagian nanti juga ada Pak Hasto sebagai Kepala KPN yang juga akan memberikan narasumber, dan tentu yang hadir semuanya pada kegiatan webinar ataupun virtual dalam rangka Harganas ini. Yang penting dalam kondisi corona kita harus tetap produktif, kita tetap beraktivitas, tetap kita berjalan, kegiatan-kegiatan tiada terhenti, tapi insya Allah kita harus tetap aman dengan menjaga diri dari wabah COVID. KM Kambuna di Teluk Tomini tetap berlayar di kuatnya arus. Walau corona masih seperti ini, tapi silaturahmi jalan terus. Dan tentu harapan kami sebagai gubernur untuk di Sumatera Barat, kita tetap menjaga walaupun keluar rumah untuk produktif, tapi kita harus sehat dengan mengikuti protokol kesehatan. Produk pertanian bermerek Asahi dibawa orang ke daerah Natuna. Protokol kesehatan tetaplah patuhi untuk menghambat tersebarnya corona. Jadi poin kami untuk tetap produktif, kita semua kerja tetap, yang nanti juga usaha bisnis, dagang, kegiatan-kegiatan apapun tetap, belajar pun nanti insya Allah tetap, duduk di terminal menunggu metro mini sampai tertidur di sandaran. Era new normal, mari kita jalani, tapi tetap ikuti semua aturan. Itu harapan kita. Nah, satu di antara yang kita apresiasi, Bu Etna, hari ini kita virtual dalam kaitan Harganas, tetap menjalani satu persatu tahapan, satu persatu kegiatan Harganas. Tetap berjalin walaupun kita masih wabah. Ini satu hal yang patut kita apresiasi, tidak mengurangi kegiatan dengan wabah ini, tapi juga ada melalui virtual. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, mungkin tadi judul diberikan kepada saya terkait dengan narasumber sebagai narasumber ya untuk keluarga tangguh dalam menghadapi pandemi. Tapi mungkin juga sebagai gubernur tentu saya juga memberikan
kata apresiasi ya, bahwasanya kegiatan-kegiatan Harganas ini insya Allah akan tetap berjalan. Dan kemarin Ibu Etna pun datang ke tempat kami menyampaikan bahwa insya Allah ada kegiatan seperti khotbah Jumat dalam rangka edukasi, sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana keluarga. Dan ini ide ini cemerlang, bagus, karena kalau sudah masuk ke khotbah Jumat berarti kan bapak-bapaknya yang paham dari edukasi khotbah Jumat serentak se-Indonesia. Dan bahannya pun sudah disiapkan beberapa alternatif. Ini luar biasa, karena rumah tangga itu, keluarga itu, peranannya tidak hanya ibu, tapi juga bapak. Nah, bapak disasar, bapak ditarget pada saat ikut sholat Jumat. Dan mestinya bapak-bapak ikut semua nih khotbah Jumat. Ya, karena sudah wajib untuk sholat Jumat. Dan saat ini kalau di Sumatera Barat, Jumat sudah terbuka. Udah mulai dari tanggal 1 Juni, tanggal 8 Juni dengan new normal sudah membuka masjid. Termasuk juga masjid raya pun yang merupakan masjid raya kami, itu juga sudah kita buka juga. Nah, jadi bapak-bapak udah hadir. Nah, ini bagus ya. Artinya kita bisa melakukan kegiatan khotbah Jumat yang merupakan rangkaian dari kegiatan Harganas. Beli donat cukup sekotak, sampai di rumah dibagi 3. Khotbah Jumat pun akan serentak, khotbahnya tentang ketaatan keluarga. Jadi tentang ketahanan keluarga nantinya. Jatuh ke sekolah buah kuini, jatuh juga buah rambutan. Khotbah dilaksanakan tanggal 26 Juni pada waktu pelaksanaan Jumatan. Nah, ini hal yang perlu kita apresiasi. Mudah-mudahan sukses ya, seluruh Indonesia mudah-mudahan bisa mencapai target kepada sasaran ayah bapak yang merupakan kepala rumah tangga. Dan juga saya apresiasi tahapan Harganas pun ada pelayanan keluarga berencana. Nah, ini pelayanan keluarga berencana juga serentak juga nanti tanggal 29 Juni. Nah, ini juga kita apresiasi karena ini juga merupakan contoh kita tetap produktif dengan melakukan kegiatan di wabah COVID tetap masih berjalan. Bila ketombe di kepala botak, terapi kepala harus jalani. Pelayanan KB pun juga serentak pada tanggal 29 Juni. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, walaupun nanti kita sebagai tuan rumah nggak jadi, tapi rangkaiannya jalan, dan itu kita lakukan dengan pendekatan virtual. Tumbuh di sawah, si batang padi sudah dipanen usia 4 bulan. Walau tuan rumahnya tak jadi, rangkaian Harganas tetap jalan. Nah, itulah harapan kita. Dan ini hebatnya Ibu Etna nih kan, kreatif dan juga produktif. Boleh kemumu untuk dijual juga rendang hati. Kita bertemunya secara virtual tak mengurangi arti. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian kami diminta untuk menjadi narasumber. Sebetulnya pesan dari BKKBN dalam bentuk konsep dan juga slogan-slogan itu sudah pas, sudah betul. Jadi udah cukup sebetulnya. Artinya BKKBN sebagai lembaga pemerintah yang diamanahkan oleh negara untuk melakukan sosialisasi tentang bagaimana berencana dalam keluarga, berkeluarga yang tangguh, menjadikan generasi ke depan yang juga berkualitas, yang kemudian bisa menjadi pemimpin-pemimpin baik untuk kini dan masa depan dari keluarga yang tangguh, yang kualitas. Rasanya BKKBN sudah memiliki banyak konsep tentang bagaimana fungsi keluarga yang harus menjadi tumpuan utama untuk kita tingkatkan secara bersama juga. Sehingga dengan demikian harapan dari BKKBN bisa terpenuhi. Misalnya BKKBN mengeluarkan bagaimana fungsi keluarga ada 8. Nah, ini juga sesuatu yang sudah menjadi nilai, norma, panduan, pedoman, rujukan buat kita dalam berkeluarga dengan
arahan dari BKKBN. Gulai tuna berilah asam, gulai masak nasi pun dimakan. Memang corona masih mengancam, fungsi keluarga harus ditingkatkan. Jadi fungsi keluarga, nah kalau dari BKKBN ada 8 fungsi keluarga. Saya rasa agama manapun memiliki norma, memiliki nilai, memiliki suatu aturan yang membuat kita begini begitu dan apa yang kita kerjakan. Rasa tidak ada satupun agama yang menyuruh kita mencuri, menyuruh kita berbohong, menyuruh kita berbuat jahat. Rasa tidak ada. Semua agama membuat kita baik. Kalau kita yang beragama Islam jelas, kita tahu bagaimana Islam menyuruh kita banyak hal dalam Quran, dalam hadis, semuanya nilai-nilai norma. Tentu agama lain pun saya rasa ada pasti norma-norma itu yang membuat kita menjadi baik. Dan itulah fungsi keluarga, memberikan lingkungan, itulah fungsi keluarga, memberikan nilai agama, itulah fungsi keluarga yang memberikan cinta kasih, memberikan perlindungan, dan juga nilai-nilai sosial dan budaya, dan banyak yang sebetulnya nilai-nilai dari keluarga kepada anak, kepada mereka yang ada di dalamnya, membuat bagaimana nantinya anak ke depan. Jadi fungsi keluarga dari segi agama, memberikan nilai agama luar biasa. Bahkan kalau kita lihat bagaimana agama yang diberikan oleh keluarga kepada anak, itu akan membawa keluarga itu menjadi surga. Kata Nabi, baiti jannati, keluargaku surgaku. Jadi menjadi surga, menjadi tempat pelipur lara ketika sedih, menjadi pelipur duka ketika kita juga sedang keluh kesah, menjadi mendapat juga kebahagiaan, mendapat juga kesenangan, mendapatkan juga kebaikan dari apa yang kita dapati dari keluarga. Jadi keluarga itu tumpuan, tempat kita menjadi senang, bahagia, dan juga mendapatkan berbagai pelipur yang semuanya itu. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan keluarga atau anak itu qurratul a'yun, sebagai penyejuk mata, penenang hati, membuat kita senang, dan itu ada dalam keluarga. Dan dari sisi agama juga menyebutkan bagaimana peran orang tua sebagai qawam, ya, arijalu qawamuna 'alan nisa. Lelaki sebagai qawam atau bapak, ibu juga punya peran yang cukup banyak. Ini arahan agama yang juga tentu ini fungsi keluarga juga. Cinta kasih, luar biasa juga. Keluarga mesti menumbuhkan cinta kasih kepada anak. Sehingga kita ingin munculkan keluarga yang muncul sakinah mawaddah warahmah, maka tebarlah kasih. Sehingga kita akan menuai kasih. Kita akan memanen kasih ketika kita menanam kasih, dan itulah yang diharapkan. Misalnya dalam ayat yang sering juga kita dengar, jadi dalam ayat-ayat Allah itu bahwasanya diciptakan kita nih azwajan berpasangan. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Litaskunu ilaihi wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi kasih sayang, cinta kasih, mawadatan warohmah atau mawadah warohmah. Nah, ini adalah juga peran keluarga yang akan membentuk keluarga ke depan menjadi keluarga yang timbul, ya, tumbuh cinta kasih, dan tentu berikutnya ada perlindungan dan seterusnya. Jadi fungsi agama, fungsi peran lingkungan, cinta kasih, adanya pelindungan, sosial budaya, dan lainnya, itu adalah peran dari keluarga yang mesti harus ditumbuhkan dan dikembangkan dalam keluarga. Dan kemudian juga pendekatan ketahanan keluarga. Ada 4 pendekatan. Makan ketupat di simpang 3, di simpang 4 beli pepaya. Ada 4 pendekatan ketahanan keluarga, keluarga berkumpul dan keluarga berdaya. Memakai toga wisudawan, wisudawati, wisuda diadakan di perguruan tinggi. Pendekatan ketiga, keluarga berinteraksi, serta keluarga peduli dan berbagi. Jadi 4 pendekatan untuk ketahanan keluarga. Keluarga berkumpul, keluarga berdaya,
keluarga berinteraksi, keluarga peduli. Luar biasa. Kalau keempat pendekatan ini dilakukan oleh setiap keluarga, kaitannya dengan wabah COVID, insya Allah tidak akan menjadi masalah. Ya, insya Allah tidak akan menjadi suatu kendala bagi kita. Keluarga yang berkumpul, satu dengan lainnya, bapak, ibu, apalagi saat COVID ini, biasanya lebih banyak kita berkumpul di rumah, ketika makan, minum, keseharian, apalagi work from home, kita pun jarang pergi keluar karena memang mencegah tertular dan terpaparnya virus. Ketika berkumpul, tentu terjadi interaksi, terjadi komunikasi dalam keluarga, maka akan muncul daya, kekuatan dalam keluarga, menjadi satu kesatuan unity, menjadi satu entity, menjadi satu kekuatan, institusi lembaga keluarga karena kumpul terjadi komunikasi dan sinergi luar biasa. Tentu kepala keluarga, bapak, ibu, memerankan keluarga berdaya ini dengan kemampuan yang ada di dalam untuk mensinergikan dari berkumpulnya. Saya contohkan, dulu ketika Ramadan, mungkin boleh saya sampaikan tidak pernah, kalaupun ada buka puasa di rumah cuma sehari. Mungkin Bu Yatna tahu itu, saya safari Ramadan, pergi keluar kota, dan seterusnya banyak. Nah, ketika COVID, nggak ada lagi program keluar. 30 hari selama Ramadan, berbukanya di rumah. Sholat tarawih yang mungkin nggak pernah bersama keluarga, 30 hari penuh bersama keluarga. Langsung saya mimpin jadi imam, dan kemudian anak pun, bahkan sekali cucu yang jadi imam juga, ya, mantu atau anak giliran misalnya. Nah, ini menjadi berdaya, berkumpul berdaya di suasana COVID, dan kemudian tentu dari situ akan muncul kepedulian, muncul pula interaksi yang menghasilkan kepedulian. Jadi wabah COVID jadikanlah sebagai media, wadah untuk kita produktif, untuk menambah semangat dan optimis. Jangan kemudian sebaliknya wabah yang membuat kita sedih, membuat kita merana dan susah, membuat kita pesimis dan tak berdaya. Kita putar, kita balikan bahwasanya kegiatan-kegiatan yang ada pada wabah COVID ini kita jadikan sebagai nilai yang positif, nilai yang baik untuk bisa menjadi modal kita untuk ke depan. Wabah COVID ada, tapi jangan kita pandang negatif, tapi justru kita balik dengan positif. Karena dalam hadis qudsi, apa yang kita dapati tergantung dari apa yang kita pandang. Kalau kita memandang positif atas takdir yang Allah beri, maka positif yang kita dapat. Tapi kalau kita memandang negatif dari takdir yang kita terima, maka dapatlah kita negatif. Contoh sederhana misalnya, ada takdir kemarau, panas. Kalau kita memandang negatif, maka kita melihat panas itu rusuh, resah, gelisah, panas. Luar biasa nggak enak. Karena kita memandangnya panas, kemarau, negatif, dapatlah kita negatif, rusuh, resah, gelisah. Tapi sebaliknya, kita memandang positif. Ada panas, kemarau, alhamdulillah. Ada panas. Ucapan alhamdulillah dengan pandangan positif, kita pun tidak rusuh gelisah. Tapi malah sebaliknya, kita terima kenyataan panas itu. Kita terima panas itu dengan nilai-nilai optimisme dan semangat, tetap kita memiliki mental dan semangat karena kita memandang positif. Hujan, kita pandang negatif, maka kita pun menjadi susah juga karena hujan. Tapi kalau positif, kita lihat hujan ini, alhamdulillah, bisa menyuburkan tanaman, bisa kita tidak panas tapi sejuk dan lain sebagainya. Begitu juga wabah COVID, kalau kita pandang positif, insya Allah positif kita akan dapati. Kita kerja di rumah karena disuruh karena COVID, di rumah hanya jadi produktif. Di rumahnya kita jadi banyak kegiatan yang kita dapati, tidak hanya lebih dekat dengan keluarga, lebih harmonis, komunikasi, interaksi, tapi juga dengan di rumah kita lebih banyak, bahkan lebih produktif.
Kemarin saya bertemu dan juga berkomunikasi dengan seorang profesional di perbankan. Ketika saya telepon, dia masih di rumah. Gimana? Wah Pak, lebih produktif saya di rumah Pak. Nah itu satu hal contoh ketika memandang wabah, tapi dipandangkan dengan positif, apapun yang dihadapi, dia akan mendapatkan positifnya. Jadi oleh karena itu, keluarga tangguh menghadapi COVID, syarat pertama mindset dari keluarga, dari kita melihat COVID ini sesuatu yang positif. Takdir Allah kepada kita akan berlalu, akan lewat, akan habis, tapi kita menghadapinya supaya tidak larut, maka kita harus memandangnya dengan nilai positif bahwa takdir ini kita harus hadapi dengan kesabaran. Ya, sabar dengan ibadah itu contoh keluarga yang juga bisa menumbuhkan suatu daya dalam keluarga, tangguh keluarga, dan kemudian juga akan muncul interaksi yang baik dan kepedulian dan tentu berbagi kepada yang lainnya. Sehingga keluarga pun tetap kuat. Nah, kemudian keluarga menjadi kuat. Ya. Dengan masa pandemi ini keluarga harus semakin kokoh. Nilai-nilai tadi sudah sampaikan. Nilai-nilai, tadi ada nilai agama, nilai norma-norma, dan itu peran dan fungsi keluarga dalam keluarga jelas. Sehingga dengan itu maka keluarga akan menjadi kuat dan kokoh. Buah markisa, buah kuini, di keduanya di Bandar Buat. Pada masa pandemi ini, fungsi keluarga harus semakin kuat. Jadi semakin kuat, kenapa semakin kuat? Karena tadi, fungsi yang 8 dijalani, 4 pendekatan ketahanan dilaksanakan, dan juga bagaimana kita dalam menghadapi melalui pendekatan-pendekatan seperti tadi yang saya katakan agama dan sebagainya, sehingga anggota keluarga kita produktif, kuat, tapi tetap aman COVID. Di bulan 3 pergi ke Natuna, ramai orang di akhir pekan, anggota keluarga jangan sampai terkena oleh virus corona yang mematikan. Jadi kita jangan terkena, harus jadi keluarga yang kuat, dan tapi juga tetap produktif, dan keluarga harus tahan, harus kuat. Nah, jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai mungkin di ujung dari narasumber ini, saya ingin menekankan tentang keluarga itu penting. Keluarga itu utama dan pertama. Keluarga itu adalah prioritas. Karena kalau saya coba ingin sampaikan kita yang berkeluarga, saya punya istri dan punya anak. Ibu punya suami dan punya anak. Bapak yang hadir di sini punya istri, punya anak. Mungkin kita yang masih bujang gadis pun punya bapak dan ibu. Cobalah kalau kita lihat dengan bertanya waktu yang paling lama, berapa jam kita yang paling lama, apakah dengan teman di kantor, apakah dengan teman di sekolah, apakah dengan teman ketemu di organisasi, maka jawabannya tidak, yang paling banyak dengan keluarga. Satu kali kita menjadi satu keluarga, menjadi anak dari orang tua, menjadi orang tua dari anak, maka pada saat itu pula lah kita terpisah hanya karena kematian. Berarti kalau usia kita 60, usia kita 70, maka sepanjang usia itu pula kita akan tetap berinteraksi, berkomunikasi, dan bersama dengan keluarga. Tapi dengan teman, saya punya teman SMP, cuma sampai SMP kita ketemu. Setelah itu sampai sekarang nggak ketemu lagi. Kalaupun ketemu cuma reunian. Reunian pun kalaupun datang, biasa nggak datang. Teman SMA banyak kita punya. Ketemunya pun dulu ketika sama sekolah. Sekarang tidak. Teman sekerja, mungkin ketika kita di situ kerja, ketika dipindahkan, udah nggak ketemu lagi dengan teman tersebut. Kalaupun ketemu sekali-sekali. Tapi kalau dengan keluarga, sibuk kerja, pulang ke rumah juga. Kita pergi kunjungan keluar, sehari 2 hari pulang ke rumah juga. Kita punya tugas dinas keluar kota, pulang ke rumah juga. Kemudian kita punya banyak hal yang mungkin membuat kita meninggalkan rumah, tetap akan pulang juga, tetap akan ketemu juga. Walaupun berpisah 2-3 hari, tetap komunikasi juga tiap hari lewat telepon. Tapi dengan teman, dengan orang-orang yang di luar keluarga, mungkin nggak mungkin kita nelpon tiap hari.
tapi dengan keluarga, dengan anak, istri, semua dengan anggota pasti komunikasi. Oleh karena itu, karena keluarga demikian tinggi perannya, maka jagalah keluarga. Utamakanlah keluarga. Jangan orang begini, dia bekerja keluar. Selamat datang Pak Hasto, mohon maaf. Ini saya lagi diberi tugas nih sama Bu Etna. Terima kasih Pak Gub, terima kasih. Ya, dapat perintah nih. Gimana Bu Etna, saya cukupkan atau masih terus dikit nih? Lanjut Pak Gubernur, lanjut. Lanjut, bukan nanti lanjut aja, saya nih nunggu Pak Hasto nih. Oke, mau ya saya tambahkan sedikit Pak Hasto ya. Siap, lanjut Pak Gubernur. Ya, ini saya udah panjang, udah lebih setengah jam nih. Baik, jadi saya udah ingin mengakhiri Pak Hasto. Saya ingin mengakhiri dengan menekankan peran keluarga tadi. Jadi keluarga adalah utama, keluarga adalah pertama, prioritas, bahkan bagi kita segalanya. Tadi saya sudah angkat dengan pertanyaan, dengan siapakah kita paling lama dalam hidup ini, yaitu dengan keluarga. Dengan teman sekolah, cuman di sekolah, teman kerja, cuman tempat kerja. Dengan teman yang lainnya di organisasi, cuma sampai situ. Kalau kita ada kegiatan ketemu, kalau enggak. Tapi kalau dengan keluarga, tiap hari 24 jam. Kita pergi jauh ke tugas pun akan pulang ke rumah. Dalam berpergi jauh pun kita berkomunikasi dengan orang yang di rumah, dengan anak, dengan keluarga. Dan itulah keluarga yang kita alami secara realita. Oleh karena itu, keluarga harus jadi yang utama. Apalagi Nabi menyebutkan baiti janati, keluargaku surgaku. Coba bayangin, kebahagiaan surga itu Nabi contohkan ada di keluarga. Jadi kebahagiaan itu bukan adanya di uang, bukan ada di jabatan, bukan adanya di prestasi, tapi adanya kebahagiaan itu di keluarga. Makanya Nabi menyebutkan baiti janati. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan juga yang namanya keluarga bahagia itu sakinah mawaddah warahmah. Tapi nggak ada bahagia dengan uang. Coba kita punya pengalaman, punya uang, dapat rezeki, alhamdulillah. Cuman sebentar, ketika ada uang masih bahagia. Uang habis ya sudah. Sebentar. Jabatan, siapa bilang punya jabatan bahagia? Beban. Malah banyak masalah. Justru yang membahagiakan justru bukan kerjanya, keluarganya. Ketika sampai di rumah capek-capek, jadi pelipur lara, pelipur duka. Pelipur kelelahan, itu di keluarga. Nah, jadi jangan kemudian kita salah ketika kita ingin bahagia, tapi yang dicari di luar. Di luar nggak dapat. Jadi kalau kata orang Minang di Pasto, siku tabang siku lapeh. Yang di luar mau kita cari nggak dapat, yang di tangan lepas. Jadi kalau kita ingin cari bahagia di luar dengan kerja keras, kita prestasi, tapi keluarganya nggak diperhatiin. Kebahagiaan di luar itu sebentar dapatnya, tapi kebahagiaan lama abadi yang disebut Nabi di keluarga lepas. Jadi gimana supaya dapat dua-duanya? Silakan berkarya, berkarir, tapi keluarga nomor satu. Sehingga kebahagiaan di keluarga dapat, kebahagiaan di luar pun dapat. Jadi jangan seperti pepatah tadi, yang dikejar di luar katanya mau dapat tapi lepas, yang di tangan kita yang sudah ada menjadi hilang. Nah, jadi keluarga adalah yang utama. Karena itu juga keluarga yang menjanjikan kepada kita kebahagiaan. Dan kebahagiaan keluarga adalah kebahagiaan yang selamat, tidak ada bosan. Tidak ada jedanya. Kalau jabatan berhenti sampai saatnya. Uang pun berhenti ketika habis nggak bahagia. Tapi kalau dengan keluarga, kebahagiaan selamanya. Nah, ini selama ini sampai kita aja lepas dari diri kita. Maka dari itu dalam Al-Quran disebutkan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Jadi ini kebahagiaan abadi pada keluarga. Jadi ketika bicara ketahanan keluarga ini satu keniscayaan. Kekukuhan keluarga satu keniscayaan. Dan kita harus jaga keluarga, apalagi dalam masa pandemi kita hadapi dengan keluarga yang tangguh, dengan tadi yang sudah saya katakan, mindset pertama dibentuk dalam keluarga adalah ini nilai positif dari wabah, sehingga muncul optimisme, semangat dalam keluarga untuk menghadapinya. Insya Allah, kalau keluarga sudah mantap, keluarga tangguh,
maka keluarga 1, 2, 3 yang tangguh ini menjadi satu masyarakat yang tangguh. Masyarakat yang tangguh ini 1, 2, 3 menjadi negara yang tangguh dengan bangsa yang tangguh. Insya Allah kalau kita mulai dengan keluarga yang kuat, akan kuat juga. Jadi karena sudah lama juga nih, udah 40 menit lebih nih Bu Etna ya. Kita tutup saja, mari kita jaga diri untuk menghadapi wabah ini dan tetap produktif walaupun kita aman COVID. Pilih R3 ataukah Camry. Belilah kendaraan sesuai dengan angan-angan. Mari jaga diri kita sendiri, juga keluarga serta lingkungan. Amin ya. Beli durian boleh dipilih, beli yang bulat secara utuh. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Gubernur atas pemaparan yang sudah panjang lebar ini Pak Gubernur. Nah, sebelum kita beralih kepada sebentar. Oke, baik. Ya, boleh. Pak Hasto, ini saya sudah minta izin sama Bu Etna. Iya Bapak. Saya hanya bisa sampai jam 9:30. Siap. Karena jam 9:30 ini ada webinar beberapa gubernur untuk jadi narasumber juga terkait dengan wabah COVID ini. Jadi saya tidak bisa ngikutin Pak Hasto sampai selesai. Mohon maaf betul ya. Baik Bapak. Terima kasih ya. Terima kasih sekali Pak Gubernur. Terima kasih sekali. Terima kasih sekali. Tapi masih ada waktu, silakan ya. Siap. Oke, sekali lagi terima kasih Pak Gubernur. Tapi sebelum pemirsa, sebelum kita beralih ke Pak Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat, kita akan persilakan Bu Nana terlebih dahulu ini untuk menyapa Pak Hasto Wardoyo ini. Silakan Bu Nana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Kepala. Selamat bergabung Bapak Kepala. Terima kasih. Kepala sudah hadir di sini. Sungguh indah Puncak Pato, terletak di Kabupaten Tanah Datar. Terima kasih kepada Bapak Hasto sudah bergabung dengan webinar Sumbar. Bagus nih Bu Etna nih. Untuk Bapak Gubernur, indahnya Pantai Sanur tetap sejuk walaupun cuaca panas. Terima kasih kepada Bapak Gubernur yang sudah bersedia menjadi narasumber Talkshow Harganas. Weh, luar biasa nih. Perlu kami laporkan kepada Bapak Gubernur dan Bapak Kepala BKKBN bahwa partisipan yang hadir pada kesempatan pada siang hari ini sudah mencapai 1.000 Pak. 1.000 itu terdiri dari OPDKB Provinsi, OPDKB Kabupaten Kota, tugas lapangan kita PKB dan PLKB, kader-kader di daerah, kelompok kegiatan yang ada, kemudian keluarga harmonis, komunitas radio, dan grup KIA Kreatif Sumatera Barat. Jadi ini alhamdulillah sudah mencapai 1.000 Pak. Nah pada kesempatan ini kami akan memberikan cenderamata terlebih dahulu kepada Bapak Gubernur yang sudah diberikan yang dibuat oleh anak genre kita dari kreativitas mereka dari daun, nanti Bapak Hasto nanti terakhir. Nah ini ya kami lihatkan gambarnya Pak, ini Pak. Wih, dari daun Pak. Bagus, terima kasih, mantap. Dari daun. Daun. Jadi daun. Kami berikan ke Bapak nanti ini gambar Bapak Pak. Iya, terima kasih Bu, terima kasih. Anak remaja kita Pak. Nah, ya, terima kasih. Dari Kota Padang. Ini kami lihatkan juga ada untuk Bapak Kepala juga ada ini Pak. Wih, pakai balkon. Ya. Mantap. Terima kasih. Saya rasa mungkin ini yang bisa kami berikan untuk sementara. Ya. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur karena mudah-mudahan materi Bapak Gubernur saya rasa sangat bermanfaat bagi kita semua dan bagi pemirsa yang virtual meeting pada siang hari ini. Semoga Bapak dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kami tidak bosan-bosannya mohon kepada Bapak tetap membantu program Bangga Kencana Pak. Program berencana itu keren Bapak. Iya. Mohon Bapak berencana keren Pak. Ya, ini udah ya. Ya, hashtag program kita itu sekarang adalah keluarga hebat terencana jadi keluarga keren. Nah, ini yang menyasar milenial Pak. Jadi hashtagnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan program Bangga Kencana walaupun dalam masa pandemi COVID-19 mudah-mudahan tetap
bisa bangkit lagi Pak, walaupun selama ini stay at home dan sekitar 15% kata Bapak Kepala terjadi kehamilan yang tidak diinginkan ya Pak. Nah mudah-mudahan tanggal 29 besok Pak, Bapak Gubernur kami laporkan kepada Bapak Kepala, Bapak Gubernur mungkin didampingi Pak Dandrem Pak, mungkin ada lagi Bapak Kapolda atau yang Forkopimda lainnya mungkin bisa hadir di acara live nanti jam 12 siang di Rumah Sakit Rekso Diwiryo. Saya berharap Bapak Gubernur bisa live nanti di jam 12 siang di Rumah Sakit RST. Saya rasa mungkin demikian Pak Gubernur, terima kasih sudah menyita waktu Bapak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nana. Nah kita pemirsa kita beralih ke Pak Hasto Wardoyo ini. Halo, Assalamualaikum Pak Kepala. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak. Ya. Selamat bergabung ya Pak ya di webinar Harganas pada hari ini ya Pak ya. Ya, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah ya. Siap. Oke. Nah, kita lanjutkan untuk materi yang akan diberikan oleh Pak Kepala ini Pak Hasto Wardoyo ini dengan judul BKKBN baru, dengan cara baru dan semangat baru hadir di dalam keluargamu. Nah, ini seperti apa ini Pak? BKKBN baru di sini seperti apa ini? Silakan Pak Hasto Wardoyo. Ya, baik. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu Akbar. Puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Yang sangat-sangat kami hormati Bapak Gubernur, Bapak Profesor Irwan Prayitno yang sungguh luar biasa sudah hadir di tengah-tengah kami dan dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Untuk itu sekali lagi Pak Gubernur, kami atas nama BKKBN dan seluruh jajaran BKKBN tidak hanya di Sumatera Barat tetapi juga di pusat dan di daerah yang lain mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Pak. Sama-sama Pak Kepala, sama-sama Pak Hasto ya. Yang punya perhatian yang besar terhadap keluarga. Ya. Dan juga seluruh jajaran dari Bu Etna dan juga teman-teman dari BKKBN, juga para pimpinan-pimpinan OPD barangkali ada yang bergabung dan juga para peserta yang tidak saya rinci satu persatu. Alhamdulillah puji syukur kami ulangi bahwa pada masa pandemi ini kami semua dan Pak Gubernur dan semua kita ini diberikan kesehatan dan oleh karena itu pada pagi hari ini bisa bersama-sama menyelenggarakan webinar bertemu bersama dalam rangka Hari Keluarga Nasional. Kami sangat paham ini kalau Pak Gubernur tentu pasti pakai pantun ya. Jadi kami itu juga sering belajar membuat pantun meskipun masih baru belajar Pak Gubernur. Jadi kalau pantun saya sederhana saja. Jadi menanam padi di mana-mana, padi diolah menjadi gabah. Selamat pagi untuk semuanya. Mudah-mudahan hari ini menjadi hari yang penuh berkah. Ya, mantap. Pantun sederhana dari kami Pak Gubernur. Mantap Pak. Pak Gubernur dan Bapak Ibu yang saya hormati, kami menyampaikan yang pertama apa yang disampaikan Pak Gubernur tadi tentu sangat memberikan kekuatan besar bagi kami di BKKBN karena memang BKKBN itu fokusnya pada keluarga sehingga apa-apa yang sudah disampaikan Pak Gubernur ini menjadi kekuatan besar bagi kita semuanya dalam membangun keluarga. Tadi Pak Gubernur menyampaikan bahwa baiti janati rumahku adalah surgaku. Itu memang betul-betul kami merasakan Pak Gubernur dan ini mudah-mudahan juga betul-betul menjadi perasaan yang sama lah di antara teman-teman yang ada di ASN dan juga masyarakat tentunya. Karena tadi persis seperti yang disampaikan Pak Gubernur, ketika kita itu menjabat ya, ini banyak teman-teman ASN ini Bu Etna dan juga teman-teman BKKBN ya, menjabat itu artinya bukan hanya menjadi pimpinan yang tinggi ya, tetapi juga menjadi PNS itu sendiri sudah menjadi bagian dari pimpinan dan itu kita memang diciptakan untuk menjadi khalifah di muka bumi ini. Oleh karena itu sebetulnya yang paling kita dapat syukuri itu ketika doa kita itu dikabulkan karena ketika kita itu memimpin atau menjabat maka kita ini salah satu yang diuntungkan adalah
kalau berdoa insya Allah mudah di. Jadi ada 3 hal yang menjadi pemimpin dan doanya orang yang tentu terdolimi atau teraniaya. Tentu ini kita memanfaatkan sebagai PNS, teman-teman yang ada di ASN khususnya yang di BKKBN ini, saya selalu tidak henti-hentinya menyampaikan bahwa untuk menjadi ASN itu sudah sangat disyukuri, dan yang paling disyukuri adalah ketika kita ini dipercaya, ya meskipun selevel apa tapi dipercaya untuk memimpin. Ya oleh karena itu manfaatkanlah kesempatan selama memimpin sebagai ASN ini, teman-teman di BKBN terutama, untuk berbuat sebaik-baiknya sehingga kita itu mempunyai piutang, ya, mempunyai piutang kebaikan, ya. Karena kalau kita punya piutang kebaikan, maka insya Allah doanya mudah dikabulkan. Nah, inikah yang penting untuk mendoakan keluarga, seperti yang disampaikan Pak Gubernur tadi. Jadi kita itu betapa sering ini Pak Gubernur punya pengalaman yang religius, ya. Ketika Pak Gubernur sih jauh lebih ini, ya, karena Pak Gubernur kan wawasan tanggung jawabnya lebih besar lah. Saya yang hanya jadi bupati di Kulon Progo aja, ketika kita ini bermunajat kemudian minta doa kepada Allah, itu alhamdulillah lebih banyak dikabulkan daripada sebelum jadi bupati Pak Gubernur. Jadi artinya apa? Ya tadi bahwa menjadi pemimpin itu salah satunya adalah bagian dari piutang kita yang bisa dipakai untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu saya kira teman-teman menjadi ASN ini harus betul-betul menghayati. Kenapa saya sering sampaikan begitu? Karena di masa pandemi ini juga teman-teman ASN ini banyak stay at home, jadi working from home, ya. Saya sering sampaikan Pak Gubernur, kalau working from home ini cobalah bertanya waktunya dipakai untuk apa? Karena kan kalau waktunya tidak dipakai untuk memikirkan rakyat, tidak dipakai untuk memikirkan pekerjaan, maka gajinya itu mungkin istitoahnya ini juga dipertanyakan. Itu sebetulnya itu kan penting sekali untuk selalu kita mengingatkan kepada teman-teman PNS, sehingga saya pun takut sebetulnya Pak Gubernur, ketika saya itu di rumah saja itu takut jangan-jangan kalau saya itu kemudian menggunakan waktu saya itu tidak saya pakai untuk memikirkan tentang pekerjaan. Sebetulnya ini yang selalu saya ingatkan kepada teman-teman di BKKBN, sehingga kalau seandainya situasi sudah aman, ini terkait dengan pandemi, memang kita lebih baik kita bekerja itu juga menyempurnakan pekerjaan kita, karena kita manusia biasa mudah lalai, sehingga kalau di rumah itu sering waktu kita pakai untuk macam-macam gitu. Saya ya banyak mendapatkan ajaran dari para ulama, para ustadz itu, terlebih ketika menjabat bupati itu kan setiap hari ngikuti pengajian Pak Gubernur. Jadi kan selalu dinasihati ustadz, ulama itu. Jadi beliau mengatakan bahwa Umar bin Abdul Aziz itu ketika rapat, kemudian beliau itu ketika baru diskusi tentang masalah-masalah yang terkait dengan kenegaraan, maka pakai lampunya negara, lampu rumah dinas itu. Tapi begitu yang diajak diskusi itu bertanya tentang kondisi keluarganya, langsung dimatikan dan kemudian diganti dengan lampu yang kecil, lampunya sendiri. Itu hanya karena saking takutnya bahwa ketika menggunakan fasilitas dinas itu, menggunakan lampunya dinas itu, ketika menggunakan fasilitas dinas tapi untuk kepentingan keluarga atau pribadi, itu takut sekali. Nah, itulah yang kemudian juga di masa pandemi stay at home ini saya mengingatkan pada diri saya sendiri dan juga teman-teman ASN untuk ayo kita melihat apakah waktu kita sudah betul-betul memenuhi syarat untuk kita pakai bekerja untuk rakyat. Nah, inilah barangkali sekelumit yang barangkali bermanfaat untuk teman-teman ASN dan juga terlebih untuk teman-teman di BKKBN, ya, karena bagaimanapun juga ketika kita sudah digaji, kemudian kita harus bekerja dan terpaksa harus stay at home, maka banyak hal yang kita harus berhati-hati. Nah, itu yang pertama kepada teman-teman ASN. Kemudian yang berikutnya, mohon izin Pak Gubernur, kami juga menyampaikan tentang hal baru di BKKBN. Jadi BKKBN memang dengan semangat baru, di era baru tentu menyambut generasi baru harus dengan cara baru. Sehingga kami melakukan formatif riset yang kemudian meminta pendapat dari anak-anak milenial, generasi milenial.
sebetulnya mengenai logo pun kami mintakan pendapat ya. Alhamdulillah yang memberikan pendapat banyak sekali, jadi lomba logo pun pesertanya lebih dari 3.000 mengikuti lomba logo ini, sehingga ini adalah anak-anak muda, sehingga logonya sekarang adalah logo yang baru yang tentu teman-teman di BKBN dan masyarakat sudah juga melihatnya. Kami mohon doanya, mohon dukungannya. Dengan logo baru ini ada simbolik dari hati atau love. Jadi simbol hati ini sebetulnya ya kalau ada segumpal daging di dalam tubuh kita itu baik, maka baiklah semuanya. Tapi kalau buruk-buruklah semuanya, sehingga hati ini bagian yang itu sebetulnya. Makanya keluarga BKKBN cenderung dalam hal keluarga ini mengambil simbol yang hati itu. Jadi hati ini mudah-mudahan hati yang baik. Kemudian kalau hatinya baik, maka insya Allah keluarganya juga menjadi keluarga yang baik. Ini menjadi inti. Jadi kalau seandainya kita sudah menjadi, mungkin kalau bahasanya Pak Gubernur ya, ini qalbun salim, itu ya sudah luar biasa. Sehingga ketika kita BKKBN logonya adalah hati, sebetulnya ingin mengajak keluarga itu berhati yang baik, berhati yang sehat, berhati yang suci ya. Oleh karena itu, marilah keluarga itu kita mulai dari keluarga yang tentram. Tadi Pak Gubernur sudah sampaikan sakinah mawaddah warahmah. Makanya di dalam indeks pembangunan keluarga, kita di BKKBN juga yang pertama indeksnya adalah tentram. Yang kita kedepankan adalah tentram. Ya, jadi harapannya di dalam indeks pembangunan keluarga ini, tentram ini menjadi pilar yang utama dulu. Jadi kita tentram dulu, sakinah, mawaddah, warahmah, dan maslahah tentunya. Kemudian setelah itu baru ada pilar-pilar yang lain, yaitu ada kemandirian, kemudian nanti juga ada kebahagiaan. Nah itu barangkali yang juga bagian yang baru Bapak Ibu sekalian, bahwa di BKKBN di samping ada logo baru yang tadi maknanya adalah hati dan cinta, maka di dalamnya juga ada pembuatan indeks baru, yaitu indeks pembangunan keluarga, namanya I-Bangga. Nah ini juga mengedepankan yang paling pertama adalah ketentramannya lebih dahulu. Nah beberapa hal yang juga kami menghadirkan hal baru seperti katakanlah program yang kita kenal dengan Bangga Kencana. Jadi Bangga Kencana ini kalau dulu KKBPK, ya KKBPK itu kalau diucapkan agak susah. Jadi karena konsonan gitu. Tetapi ketika kita ganti dengan Bangga Kencana, pembangunan keluarga, kemudian kependudukan dan keluarga berencana. Sehingga yang kita kedepankan pun pembangunan keluarga. Baru setelah itu tentang kependudukan, tentu kalau keluarganya itu baik, insya Allah penduduknya juga baik. Karena keluarga adalah unit terkecil dari penduduk itu sendiri. Kemudian setelah itu baru kita mikirkan tentang yang sifatnya teknis, yaitu ada keluarga berencana, misalkan begitu. Sehingga keluarga berencana kita taruh di belakang. Inilah Bangga Kencana dan saya kira mudah diucapkan. Mulai dari pejabat yang tinggi sampai ke kepala desa, kalau mengucapkan program BKKBN sekarang cukup mengucapkan Bangga Kencana, yaitu pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana. Di dalam pembangunan keluarga, kependudukan, dan keluarga berencana, kami juga menghadirkan hal-hal yang sifatnya baru. Seperti Mars Keluarga Berencana juga meskipun tidak dirubah, tetapi aransemennya diperbaiki oleh Pak Adi MS, dan insya Allah ini lebih bersemangat ya, nanti di tanggal 29 akan diperdengangkan. Kemudian juga punya jingle dan punya tagline yang tadi sudah disebut Bu Etna, anak-anak muda maunya berencana itu keren ya, dan mungkin tidak terlalu menonjolkan 2 anak cukup, tetapi yang ditonjolkan 2 anak lebih sehat ya. Tapi kalau cukup itu relatif, tapi kalau sehat itu adalah ilmiah. Karena apa? Karena memang bukti-bukti ilmiah kematian ibunya lebih sedikit, kematian bayinya lebih sedikit, sehingga memang lebih sehat. Tetapi cukup itu saya kira relatif ya. Sehingga itu juga suatu hal yang baru di BKKBN yang nanti akan menjadi bagian dari yang penting untuk kita sosialisasikan kepada masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kami juga mengedepankan pelayanan yang berbasis kebutuhan masyarakat. Mohon izin Pak Gubernur, ini PKB, petugas penyuluh keluarga berencana, ini
sekarang kami bolehkan untuk membantu Bu Bidan, membantu klinik untuk misalkan saat distribusi alat dan obat kontrasepsi itu terlambat, maka penyuluh-penyuluh ini kami izinkan untuk membantu membawakan, mendistribusikan agar layanan kepada publik itu tidak terganggu. Nah ini karena selama ini mungkin penyuluh tugasnya hanya menyuluh tetapi tidak membantu mendistribusikan alat dan obat kontrasepsi. Tetapi di dalam rangka pandemi dan juga mungkin nanti kalau ini membawa kebaikan tentu bisa dilanjutkan. Dan tentu kami juga selalu mohon arahan dari Pak Gubernur nanti di daerah di Sumatera Barat seperti apa yang sesuai dengan kondisi setempat tentunya. Kami juga menyerap aspirasi dari masyarakat, di mana masyarakat itu sebetulnya mereka pingin kalau ada obat kontrasepsi juga jangan menghilangkan ASI, karena air susu ibu ini penting sekali untuk menyehatkan dan kemudian juga untuk mencerdaskan. Iya. Oleh karena itu kami pun juga sudah memproses untuk produksi pil yang memang kalau itu diinginkan oleh masyarakat, maka pil ini adalah pil yang tidak mempengaruhi ASI. Sehingga inilah hal yang baru dalam arti yang semula BKKBN hanya mendistribusi pil yang mempengaruhi ASI, maka kemudian sekarang juga kita secara teknis kita menyiapkan pil yang tidak mempengaruhi ASI, bahkan menyebabkan nifasnya lebih cepat, kemudian tidak anemi, sehingga ibunya juga lebih sehat. Ya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam pembangunan keluarga ini BKKBN juga melonceng web Siap Nikah. Kenapa Siap Nikah ini penting? Karena banyak sekali pasangan usia subur yang baru saja menikah ini ternyata belum paham tentang bagaimana membina keluarga secara biologis, banyak yang belum paham. Persiapan nikah lebih banyak sibuk sekali itu menyiapkan pre-wedding. Ini kadang-kadang pre-weddingnya itu bisa menghabiskan puluhan bahkan ratusan juta gitu ya. Tetapi Bapak Ibu sekalian, yang untuk kebutuhan persiapan bayinya itu tidak dipikirkan sama sekali. Bagaimana ketika nanti bulan madu, kemudian supaya suaminya sehat. Contoh, kalau suaminya merokok misalkan, mestinya 3 bulan sebelum bulan madu mestinya rokoknya dikurangi atau syukur kalau alhamdulillah kalau bisa di stop gitu ya. Karena rokok itu mempengaruhi kualitas sperma. Ya, sehingga ketika rokoknya dihentikan, kemudian minum zinc, beli zinc gitu untuk suami, kemudian untuk istri beli asam folat. Ini harus dikerjakan 2-3 bulan sebelum bulan madu, mestinya begitu. Jadi karena apa? Allah menciptakan bibit dari laki-laki yang namanya sperma. Itu ternyata setelah kita pelajari, ini dokter itu hanya mempelajari ilmunya Allah aja, dokter sebetulnya nggak punya ilmu. Cuman ilmu Allah itu sunatullahnya menunjukkan bahwa sperma itu dibikinnya 75 hari. Jadi kalau sperma dikeluarkan hari ini itu adalah sperma yang dibikin sejak 75 hari yang lalu gitu. Sehingga ini kan penting kalau mau nikah gitu, siap nikah ya 3 bulan sebelumnya sudah disiapkan dulu suaminya. Nah, ini kan ini apa ya, ilmu Allah ya yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat, karena betul-betul dokter hanya membaca tanda-tanda ilmu Allah, sistem keesaan ilahi itu kita baca, sunatullahnya kita baca, ternyata begitu. Sperma hari ini ternyata dibikin 75 hari yang lalu gitu. Sehingga kalau kita bulan madu hari ini, itu kalau sejak 75 hari yang lalu nggak karu-karuan hidupnya, makanannya nggak karu-karuan, mungkin juga minum-minuman keras, mabuk-mabukan, merokok yang banyak, ya sudah, spermanya kurang bagus. Sehingga apa? Anaknya, embrionya nanti ya tidak bagus. Dan telur itu harus disiapkan 30 hari sebelumnya. Sehingga telur yang bagus dari perempuan 30 hari sebelumnya sudah minum asam folat. Kalau sperma tadi 75 hari sebelumnya. Jadi 1000 hari kehidupan pertama itu belum cukup sebetulnya. Karena 1000 hari itu baru dari konsepsi sampai dengan anak umur 2 tahun. Gitu. Sedangkan kalau ini persiapannya justru jauh sebelum konsepsi. Nah inilah nilai kebaruan yang juga kita sampaikan di BKKBN, bahwa BKKBN kemudian buat program Siap Nikah. Ini di masalah stunting, kemudian programnya BKKBN juga
remaja siap nikah paham stunting. Ya, jadi ada program di dalam program stunting tidak hanya bina keluarga balita, tetapi lebih penting lagi bina keluarga remaja, terutama pasangan-pasangan yang baru. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Pak Gubernur yang saya hormati, pasangan baru di Indonesia itu setahun itu 2,6 juta rata-rata orang nikah di Indonesia 2,6 juta. Dan 80% dari pasangan baru itu hamil di tahun pertama. Ya nanti bisa dihitung ini di Sumatera Barat itu kalau setahun yang nikah berapa. Tapi itu hampir bisa dipastikan 80% hamil. Nah, oleh karena itu kalau kita ingin ngejar stunting, maka marilah kita kejar yang pasangan usia subur itu. Karena ternyata dari kelahiran di seluruh Indonesia yang jumlahnya 5 juta 1 tahun, ternyata 2 jutanya adalah dari orang yang baru saja menikah. Sehingga sudah hampir ya 40% sendiri gitu. Kalau kita bisa mengintervensi yang 40% ini, maka insya Allah stunting itu akan turun. Ya. Karena apa? Stunting yang dicita-citakan Pak Presiden Jokowi di tahun 2024 itu 14%. Hari ini 80% belum lahir bayinya. Ya, semua belum lahir karena besok akan dilihat yang di tahun 2024 itu yang 80% akan lahir besok pagi, lusa, yang akan minggu depan dan seterusnya. Ya. Jadi kalau kita ingin mewujudkan angka stunting 14%, jangan hanya sibuk ngejar orang stunting. Ini salah gitu. Jadi yang dikejar adalah orang yang baru mau hamil, yang hamil muda, yang merencanakan pernikahan dan seterusnya. Oleh karena itu dengan cara begitu maka insya Allah target untuk penurunan stunting itu bisa tercapai asal kita strategis, tidak salah ya. Ini kan kalau kita hanya perhatian kepada yang sudah stunting ya ibaratnya nembak burung yang sudah mau terbang. Ya. Jadi begitu ditembak cuman kena bekasnya, burungnya sudah terbang karena besok sudah tidak dihitung sebagai balita atau baduta. Nah itulah Bapak Ibu sekalian persiapan untuk ke sana, maka BKKBN agak merubah sedikit program-programnya menjadi lebih ke arah yang menjadi penyebab masalah. Perlu kami sampaikan di sini pada Bapak Ibu sekalian bahwa terciptanya embrio, maka Allah menciptakannya hanya dalam waktu yang singkat sekali, yaitu hanya 7 kali 8 minggu. Artinya 7 hari kali 8 minggu. Itu artinya hanya 56 hari. Sehingga ilmu yang kita dapat dari ilmu Allah, dari sunatullah dalam proses pembuatan embrio ini ternyata 56 hari sudah lengkap sekali. Kepala, pundak, lutut, kaki, daun telinga, mata, hidung, dan pipi sudah lengkap semua. Hanya dalam waktu 56 hari. Dan itu yang bersangkutan baru telat menstruasi selama 1 bulan. Baru telat menstruasi selama 1 bulan. Jadi sudah lengkap. Kalau mau cerdas, di situ juga sudah ada bakat kecerdasannya. Kalau mau jadi orang langsing juga sudah ada bakat kelangsingannya. Kalau mau jadi orang gemuk juga sudah ada bakat kegemukannya. Karena ternyata Allah ciptakannya dari 3 lapis. Ektoderm, mesoderm, dan entoderm. Dan itu sudah kun fayakun sudah ditentukan pada saat itu. Gitu. Jika kalau sebagian nasibnya sudah ditentukan ketika di dalam rahim, yes, betul. Iya. Karena ada orang yang kemudian yang berkembang itu ektodermnya. Ketika yang berkembang ektodermnya orangnya apa? Yang berkembang itu lapisan luar. Sehingga orangnya apa? Orangnya yang berkembang sarafnya sama kulitnya. Jadi orangnya itu ya berpikirnya teliti, lebih tajam, lebih dalam itu. Ya belum tentu cerdas sekali, belum tentu. Tetapi cuma lebih teliti. Dan orangnya kalau diajak minta pertimbangan, tentu pertimbangannya banyak. Ini juga baik. Bukan nggak baik, tapi ini juga baik gitu. Kemudian orang ini kalau toh makan banyak mesti tidak gemuk gitu, meskipun makan banyak tidak gemuk. Ini kan seolah-olah ternyata Allah itu sudah ciptakan sejak dari dalam kandungan tentang nasibnya, sebagian nasibnya itu. Nah, inilah yang kita itu kemudian kenapa di hamil muda, hamil bulan pertama, bahkan sebelum hamil itu kita betul-betul menjaga persiapan sebaik-baiknya. Karena persiapan ini penting sekali. Kemudian kalau mereka diciptakan dari mesodermnya yang lebih menonjol, maka mereka atletis ya. Atletis, kemudian
dia kalau olahraga mungkin cepat ya, dilatih cepat dan mungkin berprestasi. Kemudian yang tipe ketiga yang entoderm, ini orangnya suka makan orangnya gemuk, makan sedikit juga gemuk. Nah ini beda lagi tipenya ya. Orang-orang seperti ini biasanya kalau diajak urusan ya pukul dulu, urusan belakang mau juga ya. Tetapi artinya tidak perlu berpikir terlalu berbelit-belit ya. Nah inilah Bapak Ibu sekalian, saya hanya menceritakan bahwa persiapan pembentukan manusia, di mana manusia itu harus menjadi generasi yang unggul untuk mencapai Indonesia maju, maka ini ternyata dasar-dasar ini sudah diciptakan di dalam minggu-minggu pertama kehamilan, bulan-bulan pertama kehamilan. Sehingga kalau kemarin sempat beredar viral tentang pandemi ini untuk tunda kehamilan dulu, sebetulnya hanya alasannya adalah orang hamil itu kan sering mual muntah. 15% di antara yang hamil sampai dia itu namanya hiperemesis gravidarum, artinya muntah-muntahnya berlebihan. Sehingga akhirnya mereka itu harus ke dokter, harus diinfus dan sebagainya. Karena pandemi ini juga tidak mudah, maka kami mengingatkan, ya tidak melarang sama sekali, tidak melarang orang hamil ya, tetapi mengingatkan kalau seandainya belum masih bisa ditunda dulu 3 bulan atau 6 bulan, mungkin lebih beruntung. Karena ketika hamil muda mual muntah, dokter sudah banyak yang praktek, bidan sudah banyak yang praktek, mudah mengaksesnya, sehingga anaknya juga lebih sehat, bayinya lebih sehat. Itu. Kemudian yang kedua, memang sudah tidak bisa kita pungkiri bahwa orang hamil itu 5% abortus. Ini sudah menjadi bagian hukum Allah ini ya. Jadi tidak semua kehamilan itu berlangsung. Mungkin samalah dengan buah mangga berbunga, tetapi tidak semua menjadi buah. Itu. Samalah manusia ini. Ternyata juga ketika berbunga atau hamil, ternyata 5% minimal keguguran itu. Nah keguguran itu kan mau tidak mau, ya perdarahan, sakit pinggang, kemudian perlu dikuret kadang-kadang kalau nggak bersih gitu. Nah sekarang kita bayangkan kalau yang hamil 1000, berarti kan 50 orang keguguran, itu tuh sudah minimal itu, 50 orang keguguran itu. Nah makanya kemudian kalau alangkah baiknya kalau peristiwa-peristiwa perdarahan, keguguran ini juga tidak mewarnai warna-warna pandemi ini. Karena kasihan pasiennya, juga kasihan dokternya, kasihan kliniknya yang kemudian kerepotannya bertambah. Oleh karena itu tentu sekali lagi saya tidak melarang untuk hamil, tetapi hanya mempertimbangkan saja kalau bisa menunda kehamilan selama pandemi, alangkah bijaksananya. Bagi yang sudah terlanjur hamil tentu kita membantu untuk dirawat sebaik-baiknya. Karena kalau seandainya mual muntah, kemudian tidak ada dokter, tidak ada bidan, ya minum jahe juga sudah mengurangi mual muntah ya, sebetulnya. Ya. Hanya saya juga berpesan kepada Bapak Ibu selama stay at home, memang bagi yang sudah hamil juga kumpul antara suami istri itu kadang-kadang ada mitos, ada fakta gitu ya. Jadi ada yang bilang kalau sudah hamil tuh kalau kumpul sama istri itu bagus karena menguatkan kehamilannya. Ya, itu mitos atau fakta gitu. Nah, ini adalah mitos ya. Jadi sebetulnya tidak benar itu. Yang benar kalau sudah hamil ya malah justru kalau tidak kumpul sama istri itu baik. Ya, itu baik. Baik secara medis, tetapi secara psikologis mungkin beda. Karena ini penting untuk menjaga hubungan antara suami istri, untuk menjaga hubungan suami istri. Makanya dokter tidak melarang hubungan, tapi menjelaskan saja, tidak melarang hubungan, karena kalau melarang salah, jelas salah. Ini kan masalah hubungan batin, artinya nafkah batin suami istri juga harus dijaga. Nah itulah barangkali hal-hal yang perlu mendapatkan perhatian kepada Bapak Ibu sekalian tentang nilai-nilai kebaruan yang harus kita pahamkan kepada Bapak Ibu di masyarakat tentu yang terkait dengan pandemi lebih-lebih. Ya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, program di BKKBN ada program Bina Keluarga Remaja. Remaja ini memang sekarang dengan adanya era teknologi yang canggih, pengawasan kepada kenakalan remaja ini cukup serius ya. Dan memang kita harus mengalah untuk kita menggunakan cara-caranya remaja. Nasihatnya tentu didiklah anak cucumu sesuai dengan zamannya, karena dia tidak lahir di zamanmu. Tentu itu yang kita pegang teguh.
bahwa kita harus mendidik sesuai dengan zamannya. Nah, ini anak-anak kita zamannya sudah seperti sekarang ini, yang luar biasa. BKKBN tentu punya tanggung jawab besar kepada generasi yang berencana. Marilah jangan ada, naudzubillah min dzalik, kalau seandainya terjadi hamil di luar nikah. Ini harus kita cegah. Jangan ada hamil di luar nikah, jangan ada hamil pada usia yang masih anak-anak, dan juga jangan ada kehamilan-kehamilan yang kemudian berakhir dengan pengguguran yang sifatnya ilegal. Ini juga luar biasa bahayanya, di samping tentu bahaya dosanya juga luar biasa kalau seandainya sampai ada orang melakukan aborsi. Karena unwanted pregnancy atau kehamilan tidak dikehendaki itu cukup tinggi. Di Indonesia cukup tinggi. Hari ini kalau kita tanya setiap orang 100 yang hamil, ternyata yang tidak sengaja kehamilannya 17,5. Ya. Ini juga, waduh, sudah hamil saja ditanya, apakah ini hamilnya direncanakan? Yang 17,5% itu mengatakan tidak sengaja Pak. Sebetulnya saya belum ingin hamil. Gitu. Nah ini kalau seandainya banyak yang tidak sengaja dan tidak direncanakan, maka biasanya perhatiannya kepada janinnya atau kehamilannya juga kurang. Nah, makanya itulah mari kita cegah, jangan sampai hamil di luar nikah, jangan sampai hamil yang tidak dikehendaki, karena data menunjukkan kehamilan yang tidak dikehendaki masih cukup banyak. Bapak Ibu yang saya hormati, memang mencegah emotional tensionnya seksual itu atau emosi seks bagi remaja ini butuh kehadiran orang tua kalau menurut saya. Karena Allah sudah menciptakan kita ini dengan sunatullahnya bahwa laki-laki itu diciptakan sangat terangsang dengan pandangan. Beda dengan perempuan. Ya, sangat beda dengan perempuan memang. Sedangkan perempuan diciptakan dia terangsangnya bukan dari pandangan, mungkin dari sentuhan, dari yang lain-lainnya. Sehingga ketika kita perempuan menunjukkan bagian tubuhnya, lekuk-lekuk tubuhnya. Kalau kita punya anak perempuan kemudian dibiarkan menunjukkan lekuk-lekuk tubuhnya, itu sebetulnya bagi laki-laki berat itu. Bagi laki-laki itu berat. Makanya kalau kalau Pak Gubernur pasti sangat sering memberikan tausiah atau apa ya. Saya agak lupa-lupa ini Pak Gubernur. Jadi pernah ada ustadz atau kiai yang memberikan ceramah itu, ada Nabi Musa atau Nabi yang lainnya, itu berjalan di belakangnya dua perempuan, kemudian tidak tahan, minta pindah di depan, itu karena tidak tahan kalau berjalan di belakangnya perempuan. Ini seorang Nabi saja mengatakan begitu ya. Jadi laki-laki tentu hal yang sangat mudah terganggu dari visual, dari pandangannya, sehingga ketika melihat perempuan berjalan, kemudian kelihatan auratnya, kemudian lekuk-lekuk tubuhnya kelihatan, sudah sangat terganggu. Nah inilah makanya anak-anak kita, mari kita jaga. Jadi cara memandang lingkungannya dan cara menyuguhkan terhadap lingkungan itu harus dijaga. Sehingga kalau laki-laki itu beda, katakanlah auratnya itu beda dengan perempuan, itu wajar juga. Karena perempuan tidak begitu tertarik melihat laki-laki dari sisi, karena pandangan tidak begitu merancang bagi perempuan. Jika perempuan melihat dadanya laki-laki itu tidak tertarik, melihat betisnya laki-laki tidak tertarik, malah takut. Itu lihat bulunya banyak, itu malah takut. Jadi kalau Pak Gubernur pakai singlet, kemudian celana pendek sampai hanya nutupi di lutut, itu sudah aman itu, perutnya nggak kelihatan, tidak ada orang tertarik. Jadi melihat itu nggak terangsang gitu ya. Tetapi kalau perempuan, betapa luar biasanya kalau perempuan seperti itu. Itulah manusia memang diciptakan, laki-laki itu lebih dari visual, perempuan dari sentuhan yang lainnya. Makanya kita gencar juga ini di siap nikah dan juga pembinaan genre itu untuk misalkan pergaulan yang sopan, ya bagaimana bergaul yang sopan. Naik kendaraan, boncengan, dan sebagainya itu banyak yang sebetulnya kalau tidak hanya masalah syar'i ya, tetapi masalah biologis juga sangat terganggu. Karena kalau boncengan cowok, kemudian motornya yang nungging-nungging begitu, kemudian nanti ceweknya bonceng di belakang itu nempel begitu, waduh. Sementara mungkin juga bagian tubuhnya banyak yang terbuka, itu sudahlah, itu secara biologis laki-laki memang tidak bisa menahan diri. Ya. Nah inilah hal-hal yang
yang mari kita sama-sama di dalam gerakan Bina Keluarga Remaja ini, teman-teman di BKKBN, mari kita perhatikan bagaimana pergaulan secara fundamental kita, jangan hanya ayo remaja dibina, dan binanya itu dengan ilmu, artinya kita tetap harus mengurai ilmunya seperti apa yang membuat orang itu terangsang emosional shock, itu kemudian kita pelajari supaya kita kalau ceramah, kalau kita memberikan materi kepada masyarakat, harapan saya teman-teman penyuluh itu bisa memberikan materi yang fundamental, yang betul-betul punya dasar ilmu yang kuat. Itu harapan saya kepada teman-teman penyuluh KB dan tentu teman-teman PNS di jajaran BKKBN. Bapak Gubernur dan Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, yang terakhir kami sebetulnya mengusung visi misi yang logo yang kalau visi misinya tidak baru, tapi logo yang baru, tagline yang baru, tetapi juga sebetulnya kami ini gelisah bagaimana tentang kalau bisa jangan hanya tagline, jangan hanya logo, tetapi bagaimana nilai-nilai yang ada di karyawan dan juga jajaran PNS tentunya di BKKBN ini. Tentu kami mohon dukungan dari Pak Gubernur dan seluruh masyarakat agar kita ini tidak hanya bisa ngomong gitu loh, tetapi juga bisa menjadi contoh di dalam nilai-nilai keluarga. Ini yang sangat penting. Saya tanya kepada teman-teman di BKKBN, Anda ini di BKKBN ini mau menjadi ahli penceramah, ahli menjadi melaksanakan program secara teknokratis, atau akan menjadi contoh? Ya, saya tanyakan apakah nilai-nilai itu akan menjadi contoh? Saya tanya, kalau menjadi penyuluh misalkan, Anda memberikan penyuluh kepada keluarga supaya ini nilai di dalam IBANGA, indeks pembangunan keluarga itu keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, maslahah, yang tentram, kemudian keluarga yang mandiri, kemudian keluarga yang bahagia. Nah, Anda itu bisa nggak ngasih contoh sebelum ceramah itu? Karena tugas BKKBN adalah membina keluarga atau pembangunan keluarga. Nah, ini berat sekali. Jawabannya tentu berat sekali. Oleh karena itu, saya mohon dengan hormat kepada Bu Etna dan seluruh jajaran, mungkin kita juga harus mengalami suatu transformasi, memikirkan apakah kita itu hanya akan bisa bicara, atau kita juga harus memberikan nilai-nilai itu. Artinya ketika kita punya keluarga, yang keluarga kita itu bisa dicontoh, padahal kita ini PKB, ini penyuluh keluarga berencana ini, di tengah masyarakat. Kemudian kita bisa dicontoh, itu kan enak sekali. Beda dengan kita itu penyuluh keluarga, mengarahkan kehidupan keluarga supaya keluarganya berencana. Keluarga berencana itu bukan hanya kontrasepsi loh, tapi keluarga berencana dengan segala-galanya tadi. Itu maka kemudian kita juga bisa menjadi suri teladan. Berat memang rasanya, karena saya di BKKBN ini juga sangat berat rasanya ketika saya mendalami tentang tugas bahwa kita itu membangun keluarga. Karena bagaimana kita bisa memberikan contoh, teladan tentang nilai-nilai kebaikan di dalam keluarga berencana. Ini yang sungguh besar sebetulnya yang harus kita pikirkan. Ketika para ulama menegur bahwa kamu itu bisa memberikan katakanlah maidhah hasanah gitu ya. Ya, tapi kamu sudah bisa nggak menjadi uswatun hasanah? Itu berat sekali itu. Saya waktu itu ditanya, waktu saya jadi bupati ditanya, itu kan berat sekali itu. Aduh, iya ya, kita ini baru bisa memberikan maidhah hasanah atau tausiah, tetapi belum bisa menjadi uswatun hasanah. Nah, inilah yang menurut saya bagi karyawan BKKBN ini cukup berat. Terlebih sekarang BKKBN itu diserahi sebanyak 14.000 penyuluh yang ada di kabupaten-kabupaten, kemudian dilimpahkan ke pusat, ya, ke BKKBN pusat. Ya, kemudian kita harus membinanya. Tentu membina tidak hanya membina pangkatnya atau karirnya, ya, tetapi bagaimana dia bisa menjadi teladan ya di tengah masyarakat. Inilah yang berat. Oleh karena itu kami memang mengusung logo baru, tagline baru, tetapi kami juga sebetulnya mengusung nilai-nilai baru, yaitu nilai-nilai keteladanan, ya. Jangan hanya value dalam arti material, tetapi values yang dalam arti nilai-nilai itu yang lebih berat. Nah, itulah kebaruan dari BKKBN. Tentu hal-hal yang sifatnya filosofis kita juga harus mengalami suatu kebaruan.
dan hal-hal yang teknis yang tentang hal kontrasepsi yang baru-baru banyak, ada suntik juga yang kemudian masih bisa menstruasi, tetapi suntik tapi bisa menstruasi juga banyak. Kita lakukan perbaikan-perbaikan, nanti mungkin lain kali kita bisa bertemu untuk bisa berdialog lebih detail tentang program Bangga Kencana secara lebih teknis gitu. Pada kesempatan kali ini sekali lagi kami matur nuwun sangat, terima kasih sekali kepada Pak Gubernur dan juga kepada Bu Etna dan juga kepada seluruh jajaran dan masyarakat di Sumatera Barat yang sudah merayakan dan mendukung Hari Keluarga Nasional. Kami atas nama BKKBN dan jajaran juga mohon maaf kepada Bapak Gubernur dan seluruh jajaran pemerintah daerah dan juga kota dan kabupaten di Sumatera Barat karena adanya pandemi, kemudian Harganas yang sudah direncanakan dengan baik di Sumatera Barat, tetapi kemudian tentu tidak bisa kita selenggarakan, tidak mengurangi makna tentang penyelenggaraan yang harus seperti Harganas yang lalu-lalu, maka kami juga siap nanti berkegiatan di Sumatera Barat seperti apa yang dikehendaki Pak Gubernur, meskipun mungkin secara webinar atau apa yang lainnya yang Pak Gubernur punya ide dan gagasan yang terkait dengan pembangunan keluarga, kami siap, kami mengikuti apa arahan Pak Gubernur untuk kebaikan di Sumatera Barat. Dan kami BKBN juga mendukung penuh kepada Pak Gubernur dan seluruh jajaran dan juga Bupati dan juga Wali Kota. Kami selalu sampaikan kepada teman-teman jajaran BKBN, kalau di daerah itu ikutilah perintah Pak Gubernur, ikutilah perintah Bupati dan Wali Kota, taatlah kepada siapa yang memimpin di daerah itu. Ya, sedangkan kami ini bagian pelayan saja yang melayani masyarakat, tentu juga melayani Pak Gubernur, juga melayani Pak Bupati, juga melayani Pak Wali Kota. Jadi kami memang prinsip juga memang mengikuti apa yang ada di daerah. Itu yang kami sampaikan dan sekali lagi banyak kekurangan dari saya. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan webinar ini betul-betul menjadikan barokah untuk kita semua. Kami akhiri. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hasto yang sudah memberikan pemaparan untuk materi kita kedua ini. Ya Bapak dan Ibu, sebagai penutup pada webinar Harganas kita pada hari ini, kami minta pesan singkat masing-masing Bapak dan Ibu kepada keluarga Indonesia. Kita minta terlebih dahulu kepada Pak Gubernur yang alhamdulillah sampai saat ini masih bergabung bersama kita. Silahkan Pak Gubernur. Terima kasih Pak Hasto, saya dengerin tadi yang saya ingat dan mungkin nggak pernah lupa pesan Pak Hasto tadi bahwa laki-laki itu visual melihatnya dan perempuan itu sentuhan. Itu makanya kenapa saya pikir kenapa kok Allah menyuruh wanita menutup aurat dari rambut sampai kaki semuanya, kok laki-laki enggak gitu. Jadi saya pernah menanya juga, nah jawabannya Pak Hasto dari jawabannya itu. Jadi udah betul sunatullah itu betul. Jadi kenapa demikian? Karena memang terlihat rambutnya perempuan pasti tertarik laki-laki. Kalau rambutnya laki-laki enggak tertarik. Kalau betisnya laki-laki orang perempuan lari ngelihatnya karena banyak rambutnya, takut. Tapi kalau ngeliat betisnya perempuan orang tertarik. Jadi itu ilmu yang berharga tuh. Termasuk tadi bahwasanya tidak cukup 1000 hari itu juga sebetulnya kan dalam Al-Quran juga jelas juga itu bagaimana kita mencari calon seperti. Jadi wah ini jadi ceramah lagi nih Pak Hasto. Terima kasih yang masukan Pak Hasto tadi. Dari saya menekankan ini saja bahwa keluarga adalah segalanya. Keluarga yang tempat kita berbahagia, keluarga tempat kita sukses, bahkan keluarga itu yang membawa kita dunia akhirat. Jadi akhirat pun kita akan ditemukan juga, dan keluarga ini juga yang membuat kita menjadi bahagia, sukses dan sebagainya. Sehingga utamakanlah keluarga, nomor satukanlah keluarga, dan insya Allah kita pun akan sukses dunia akhirat. Itu saja pesannya untuk kita dan saya juga. Makasih. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Gubernur. Oke, kita minta juga ini pesan singkat untuk keluarga Indonesia kepada Pak Kepala ini. Silakan Pak Dokter. Ya, baik. Terima kasih. Ya, saya melanjutkan pesan Pak Gubernur bahwa keluarga itu separuh hidup kita sebetulnya. Makanya kalau menikah itu juga separuh menjalankan agama, maka sebetulnya keluarga itu minimal separuh hidup kita. Betapa luar biasa ketika kita melakukan apa saja untuk keluarga itu betul-betul menjadi ibadah.
ya apa saja yang kita lakukan kepada keluarga, mulai mencari nafkah atau apa segalanya. Bahkan istri itu kalau sudah bisa berbakti kepada suami juga sudah luar biasa. Maka kalau di dunia ini boleh manusia menyembah manusia, maka istri disuruh menyembah suami. Tapi kan tidak boleh gitu ya. Nah, itulah luar biasanya keluarga. Sehingga kita ini sebetulnya persis seperti yang sama Pak Gubernur. Ketika kita bisa menjaga keluarga dengan baik, insya Allah dunia akhirat sudah selamat ya. Amin, terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Ya. Oke, terima kasih Pak Kepala. Nah, untuk sebagai penutup pada di webinar hari ini, Ibu Bu Nana, untuk pesan singkat keluarga Indonesia, silakan Bu Nana. Terima kasih. Saya mau menyampaikan terima kasih dulu ya. Terima kasih kepada Bapak Kepala yang sudah memberikan materi BKKBN baru dengan cara baru hadir dalam keluargamu. Mudah-mudahan ASN yang Bapak minta semuanya bisa menjadi teladan bagi keluarga sampai ke tingkat kabupaten kota, yaitu PLKB kita, Pak. Memang sulit untuk melakukan itu, tetapi mudah-mudahan ini akan selalu kami minta, karena BKKBN Sumbar juga berharap untuk menjadi zona integritas wilayah bebas dari korupsi salah satunya, Pak. Kemudian kami senang sekali dengan kehadiran Bapak Kepala dan Bapak Gubernur pada kegiatan ini. Walaupun dalam pandemi COVID-19 ini tidak bisa kita merayakan Hargana secara bertemu secara fisik, namun kegiatan-kegiatan tetap kita laksanakan seperti virtual ini. Maksudnya adalah Pak, yang pertama agar semua peserta tetap dapat memperingati momentum peringatan Harganas secara bersama meskipun dilakukan secara virtual. Yang kedua, tujuannya untuk mengingatkan akan pentingnya keluarga sebagai sumber kekuatan untuk membangun bangsa dan negara. Kemudian yang ketiga, menumbuhkan rasa kebersamaan untuk menghidupkan fungsi-fungsi yang ada dalam keluarga. Dan yang keempat, menyatukan gerak dalam membangun keluarga yang berkualitas. Nah, mudah-mudahan tanggal 29 Juni kami berharap perkenan Bapak Gubernur bersama Forkopimda bisa hadir di tempat pelayanan KB di Rumah Sakit Tentara Reksodi Wiryo untuk menyaksikan pelayanan KB menuju 1 juta aseptor dan akan mendapatkan rekor muri. Mudah-mudahan Sumatera Barat bisa mencapai target yang diberikan oleh BKKBN Pusat dan memberikan kontribusi positif untuk mendapatkan rekor muri. Saya berpantun dulu, Pak. Bapak Hasto berasal dari Bupati Kulon Progo. Bapak Kepala membranding BKKBN lebih serasi. Terima kasih kepada Bapak Hasto. Materi yang disampaikan sangat menginspirasi. Masak gulai dari pucuk rebung, makan bersama dengan keluarga. Terima kasih kepada Bapak Gubernur, Bapak Kepala, dan peserta yang sudah bergabung. Mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya rasa mungkin demikian. Terima kasih Bapak Kepala, Bapak Gubernur. Mudah-mudahan di lain kesempatan saya mohon kalau kami masih meminta Bapak Kepala dan Bapak Gubernur dalam webinar, mungkin mudah-mudahan Bapak berkenan lagi ya pada masa yang akan datang. Terima kasih Pak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa, itulah tadi webinar Harganas kita pada pagi hari ini. Sekali lagi terima kasih kepada Pak Gubernur Sumatera Barat Bapak Irwan Praitno, Bapak Kepala BKKBN Pusat ininya Bapak Hasto Wardoyo, dan juga Ibu Nana selaku Kepala Perwakilan BKKBN Sumatera Barat. Akhir kata saya Yolani Alifah mewakili semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.